Apa boleh menjamak sholat sebelum berangkat safar? Bedakan jamak dengan qasar. Banyak orang disatukan ya jamak dengan qasar. Jamak bisa walaupun tidak musafir, sedangkan qasar hanya musafir, dan musafirnya ada jaraknya. Ada yang mengatakan 82, ada yang mengatakan 85, ada yang mengatakan 89. Saya pakai kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh 88, sekian, bulatkan 89, payah ingat 89, 9, 10, Wali Songo 90 km. Maka kalau dari sini ke Duri 125, sudah bisa qasar? Sudah. Di mana baru boleh mengqasar? Setelah lewat Qusurul Balad. Saya mau pergi ke Duri, tausiah puasa, mau iktikaf di Pertamina, lalu kemudian saya qasar di rumah saya, tak bisa karena belum musafir. Di mana Ustadz mengqasar? Setelah lewat tembok kota. Jadi zaman dulu kota itu dikasih tembok. Di mana tembok kota? Depan UIN, perbatasan Kampar. Ya. Nah, jadi setelah saya safar, carilah masjid, sholat di situ, baru bisa mengqasar. Nah, diqasar di rumah. Mana bisa mengqasar di rumah? Belum musafir. Ayo kita sholat dek, kata lakinya, 2 rakaat, tapi kita belum musafir. Yang penting niat. Ini lebih alim daripada ahli fikih. Berapa hari Pak Ustadz? Saya pakai Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh 4 hari 4 malam. Tak dihitung hari pertama. Hari pertama dari Pekanbaru ke Kisaran, berangkat ba'da subuh, zuhur qasar jamak takdim di Perantau Perapat, sampai di Aikanopan jamak qasar jamak takhir isya, sampai hari Senin malam Selasa. Maka yang qasar Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin di perjalanan ini tidak gitu. Jelas? Sumbernya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Lebih dari 4 hari, maka balik seperti normal semula. Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isya 4. Kepada semuanya menyampaikan amanah dari ibu saya, salam kepada Ustadz Hadi Hidayat, semoga sehat selalu dan berkah selalu. Yang kedua, tadi saya melihat Ustadz batuk, syafakallah Ustadz, dan mohon doanya juga buat kita semua, semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga selalu terhindar dari segala kemaksiatan. Pertanyaannya Ustadz, jadi saya punya pengalaman bahwa ada seseorang yang secara jarak dia nggak terlalu jauh rumahnya, anggaplah Tangerang Jakarta gitu Ustadz. Lalu dengan kesibukannya beliau melakukan jamak qasar gitu Ustadz. Nah di sini kan kalau yang saya tahu ada ketentuannya gitu, salah satunya jarak gitu Ustadz. Nah ketika melihat itu saya lumayan bertanya-tanya gitu, kenapa bisa memilih buat jamak qasar gitu. Baik. Dan pertanyaannya adalah ketentuan pastinya apa sih Ustadz soal seseorang itu boleh menjamak dan mengqasar. Baik, Quran surah keempat ayat 101, paling kiri sebelah bawah di pojok bawah ya. Baik. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Jika Anda dalam perjalanan dan di perjalanan itu disifati oleh Al-Qur'an itu wa idza darabtum fil ard, jika engkau berkelana itu di al-ard ya, maka di situ oleh Nabi SAW dirinci ada ukuran jarak. 1, namanya masafah. 2, falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Nah, bagian keduanya
ditunjukkan situasi yang memang beda jarak, tapi ada kesulitan untuk mengerjakannya. Disebut dengan masyakkah. Maka sholat itu bisa dikosor atau dijama'. Jadi ada kosor saja, ada jama' dan kosor. Contoh, zuhur dengan asar. Saya barusan tadi jama' karena setelah ini saya mau ke bandara terbang ke Lampung. Saya jama', namanya 4 dengan 4 jama' kamil. Semuanya 4. Kalau saya jadikan kosor saja, saya terbang ke sana asar belum tiba. Cuman terbang, nyampe gitu kan. Maka saya bisa singkat karena saya ingin cepat-cepat ke bandara, saya singkat jadikan kosor tanpa jama'. Oh, saya tiba ke sana ternyata sudah sampai asar. Oke, kemudian saya gabungkan maka menjadi jama' kosor. Digabungkan zuhur dengan asar 2-2. Selesai. Paham sampai sini? Dari segi jarak yang boleh dijama' atau dikosor itu yang pertama adalah jaraknya 3 farsah. Kalau dikonversi ke hitungan kita sekarang kurang lebih 82 km. Segi jarak. Itu paling minimal. Jelas ya? Minimalnya. Yang kedua, bagaimana kalau jaraknya lebih daripada itu atau kurang dari itu tapi tingkat kesulitannya menyulitkan kita menunaikan sholat. Namanya masyakkah. Contoh, dari sini Tanah Kusir ke Pondok Indah ya, jaraknya nggak terlalu jauh atau jangan terlalu Pondok Indah lah. Misal saya ambil ke Kampung Rambutan arah sana ya, Jakarta Timur. Jaraknya mungkin kalau lenggang itu sekitar 15 menit. Tapi dari sini kita ingin terbang ke misalnya ke Semarang. Ya, jaraknya jauh, terbangnya mungkin cuma 45 atau 1 jam sampai dengan ke sana. Baik, Anda berangkat sekarang, nyampe sana, ya asar aja belum. Tapi Anda dari sini ke Kampung Rambutan pakai beca. Jelas ya? Baik, situasinya sulit, ada macet, ada macam-macam. Sampainya ke sana bahkan menjelang maghrib. Nah, itu yang disebut dengan masyakkah. Kalau dalam perjalanan yang mungkin jaraknya pun tidak terlampau jauh, tapi kesulitannya itu tinggi. Ya, ada macet, ada macam-macam yang diduga kita sampai ke tujuan tidak sampai pada waktunya atau kehilangan waktunya, itu boleh menjadikan kita menjama' atau bahkan mengkosor dalam keadaan kekhawatiran yang dalam. Kasus Nabi SAW pernah menjama' sholat padahal tidak ada safar di masjid aja. Yang terjadi apa? Yang terjadi itu ada hujan, ada badai, maka teman-teman jamaah yang di masjid itu kata Nabi, ayo qomat lagi, langsung ke Isya. Setelah itu langsung jama' maghrib ke Isya, padahal nggak ada safar. Setelah itu pulang, ya, dan nggak ada yang ke masjid lagi, tinggal azan saja. Nah, maka kebolehan dilakukan jama' pada masa itu masyakkah namanya, tingkat kesulitannya, sehingga dikhawatirkan kalau pulang ke masjid lagi, maka akan merusak kondisi fisik. Ya, sesuatu yang membahayakan kepada fisik. Tapi yang boleh jama' itu cuma ahlu masjid, yang di luar masjid tetap berlaku seperti sedia kalanya. Itu kondisi yang di dalam saja secara internal. Maka kalau tadi ada teman Anda yang melakukan, walaupun secara jarak mungkin belum memenuhi kualifikasi untuk qasar, boleh jadi dia punya kadar kesulitan, ada masyakkah yang ia alami yang menjadikan beliau melakukan jama' atau qasar di dalamnya. Dimuliakan Allah. Amin ya Rabb. Saya mau bertanya masalah bab sholat jamak dan qasar. Kita pernah dengar keterangan ketika kita melakukan perjalanan lebih dari 80 km selama sampai 3 hari kita boleh melaksanakan sholat kita di jamak dan qasar. Sehingga misalkan kita sekarang pergi ke Jakarta menginap di rumah saudara sampai 3 hari, apakah kita di sana selama menginap di sana boleh melaksanakan sholat kita di jamak dan qasar? Itu saja mungkin pertanyaan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah sholat jamak lain sholat qasar. Kalau jamak itu adalah mengumpulkan 2 sholat, duhur dengan asar, sama maghrib dengan isya, itu namanya jamak. Jamak ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim adalah asar dilakukan di waktu zuhur, isya dilakukan di waktu maghrib. Yang bisa dijamak hanya 2 sholat ini, 4 sholat ini. Adapun jamak takhir adalah mengakhirkan sholat zuhur dikerjakan di waktu asar, mengakhirkan sholat maghrib di waktu isya. Itu namanya jamak takhir. Adapun qasar itu babnya beda. Kalau qasar itu menjadikan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi yang bisa diqasar hanya sholat zuhur, asar, dan isya. Jadi 4 dikurangi separuh qasar menjadi 2 rakaat.
Jadi nggak ada sholat maghrib dikosor, nanti ada 1,5 rakaat. Nggak ada. Jadi yang ada hanya zuhur, asar, sama isya dikosor. Nah, untuk sholat yang bisa dikosor, di saat memenuhi syarat kosor, maka boleh dijamak. Jadi lihat dulu kosor. Selagi Anda boleh mengkosor, maka boleh menjamak. Yang boleh mengkosor itu adalah jika Anda melakukan perjalanan yang Anda tuju adalah tidak kurang dari 80 km dari tempat Anda. Tujuan Anda tidak kurang dari 80 km. Misalnya Anda mau pergi ke Jakarta. Jakarta Cirebon sudah pasti lebih dari 80 km. Anda mau pergi ke Pekalongan. Cirebon Pekalongan lebih dari 80 km. Maka asalkan tujuan yang Anda tuju tidak kurang dari 80 km, maka Anda sudah boleh mengkosor dengan catatan Anda sudah keluar dari tapal batas tempat tinggal Anda, kampung Anda, yang di sini batasannya adalah balad, di sini adalah kecamatan sudah boleh masuk, karena catatannya baldah itu adalah semua tempat di lingkunganmu yang ada polisi 1, kemudian hakim 1, dan pasar 1. Kalau ada pasarnya, ini ada pasar Sumber, ada ada Kapolseknya, kemudian ada KUA. KUA kecamatan ada ya? Ada ya? Jadi sudah ada hakimnya, itu sudah bisa dianggap. Kalau Anda sudah keluar dari tapal batas kampung Anda, maka Anda sudah boleh mengkosor. Tapal batas kampung Anda sudah boleh mengkosor. Misalnya Anda dari sini, dari Sumber ini Anda keluar. Kemudian Anda ke orang di luar sana agak ngerti. Yang di luar, yang mendengar suara ini kan bukan dari orang Cirebon saja. Anggap saja Anda sudah keluar dari kecamatan Anda. Mungkin Anda saat ini masuk ke Kanci sana. Ke Kanci atau ke Losari. Maka Anda di Losari sana mampir sholat duhur. Maka sholat duhur Anda sudah boleh dikosor, sekaligus Anda kalau mau menjamak dengan asar juga boleh. Jadi selagi boleh dikosor, itu pasti boleh dijamak. Tapi sholat kosor tidak harus dijamak, dan sholat jamak tidak harus dikosor. Sebab ini pembahasannya beda. Anda boleh sholat di Losari, sholat duhur 2 rakaat saja, tanpa sholat asar. Baru Anda melakukan perjalanan sampai Pekalongan, Anda sholat asar 2 rakaat kosor saja juga boleh. Anda juga boleh melakukan sholat di Losari. Losari adalah tadi setelah keluar dari tapal batas. Anda boleh sholat di Losari, sholat duhur 2 rakaat, sekaligus Anda gabung dengan sholat asar 2 rakaat, dua-dua juga boleh, namanya jamak takdim. Nanti Anda tidak perlu sholat asar lagi. Ini adalah masalah jamak dan kosor. Jadi beda, kita sudah ada buku kecil, catatan buku kecil tentang sholat jamak, sampai sholat di atas tol, kalau macet seperti apa. Kemudian, sepanjang Anda di dalam perjalanan, belum mukim, maka Anda tetap boleh menjamak dan mengkosor. Kalau Anda belum mukim, Anda masih boleh menjamak dan mengkosor. Kalau pulang ke rumah sendiri tidak dianggap mukim, namanya rumah sendiri. Nah, mustautin ya mukim karena di rumahnya sendiri. Tapi kalau di rumahnya orang baru dianggap mukim, lalu Anda tidak boleh lagi menjamak, kemudian tidak boleh mengkosor. Kalau Anda masuk rumahnya orang, terserah keponakan, bibi, saudara, nggak penting. Yang penting bukan rumahmu sendiri, rumahnya orang lain. Kalau Anda ke rumah tersebut, niat Anda itu lebih dari 4 hari, selain hari masuk dan hari keluar, 4 harinya itu bersih. Anda datang hari Selasa, yang Anda itu adalah Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad Anda baru keluar, berarti 4 harinya murni. Asalkan Anda mau tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari, maka Anda sudah tidak boleh lagi mengkosor dan menjamak. Contoh, Anda pergi ke Jakarta, mau tinggal di saudara Anda seminggu. Anda mau tinggal seminggu, sudah niat dari sini mau tinggal seminggu.
maka mulai Anda menginjakkan kaki di rumah saudara Anda sudah tidak lagi boleh mengqasar dan tidak boleh menjamak. Jangan seperti sebagian santri ngantuk nunggu 4 hari katanya. Masih boleh, sehari 2 hari boleh. Nah ini, kalau selagi Anda sudah niat lebih dari 4 hari, maka mulai Anda menginjakkan kaki di tempat tersebut sudah tidak boleh menjamak dan tidak boleh mengqasar. Tapi tadi pertanyaannya, kalau Anda ingin tinggal di tempat tersebut belum lebih dari 4 hari, anggap saja 4 hari persis, berarti kan belum lebih dari 4 hari. Aku pengen tinggal di Jakarta 3 hari deh. Maka sepanjang 3 hari itu pun Anda boleh menjamak dan mengqasar. Baru 3 hari di Jakarta, Anda pindah ke Riau 3 hari. Dari Riau 3 hari pindah ke Kalimantan. Dari Kalimantan pindah ke Malaysia 3 hari, maka Anda boleh menjamak mengqasar. Sopir bis itu boleh menjamak dan mengqasar setiap hari. Jangan khawatir, jadilah sopir bis kalau mau. Maka ini harus kemudahan diberikan kepada sopir bis dari Surabaya Jakarta, itu boleh dia mengqasar menjamak, mengqasar menjamak setiap hari, karena dia tidak mukimnya di dalam bis, tidak dianggap mukim yang sesungguhnya. Nah ini yang perlu ditegaskan. Ada santri salah paham urusan 4 hari tadi, sebab ada orang datang ke sini tamu, semoga Allah mengampuni saya dan mengampuni dia katanya seorang ustadz, rumahnya di sini tuh niatnya tinggal seminggu, rupanya qasar terus. Niat tinggal berapa hari di sini ustadz? Kata teman, seminggu. Lah kok seminggu kok qasar terus, bagaimana ini? Ini biasanya ngantuk waktu ngaji dulu itu. Kalau sudah niat lebih dari 4 hari sudah tidak boleh lagi mengqasar, karena Anda nginjekkan kaki di tempat tersebut masih sudah mukim. Mukim itu definisi mukim adalah siapapun yang ingin tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari. Lebih dari 4 hari itu 4 harinya harus bersih. Hari masuknya nggak dihitung, hari keluarnya nggak dihitung. Contoh, masuk hari Selasa dihitung Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahadnya. Masuk hari Selasa, keluar dari Ahad, berarti 4 harinya bersih, maka tidak boleh lagi menjamak, sudah mukim. Jelas ya, supaya tidak salah paham. Kemudian kalau Anda di dalam perjalanan, jangan ragu untuk mengqasar, sebab mengqasar itu adalah sunnah. Ambillah kemurahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti ibu-ibu yang rajin ibadah itu, diajak menjamak dan mengqasar, katanya, saya 4 saja kuat kok, kenapa harus 2? Baiklah, nggak apa-apa ibu, ya. Ini ada sebagian ibu-ibu susah, terlanjur karena sudah sangat kuat ibadahnya. Jadi dari 4 rakaat menjadi 2, jadi berat. Padahal kalau 2 rakaat lebih sedikit kerjanya, lebih gede pahalanya. Ya. Kalau perjalanan qasar. Jadi mengqasar ini adalah sunnah. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah wajib. Biarpun catatannya menurut Abu Hanifah 3 marhalah, menurut kita adalah 2 marhalah. Perbedaan hitungan marhalah saja, tapi yang jelas itu adalah rukhsah yang Allah berikan kepada kita. Hendaknya kita ambil. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Kemurahan dari Allah itu senang kalau kita ambil. Allah senang kalau kita ambil kemurahannya. Dan kalau begitu ibadah nyaman. Jadi orang ibadah tidak, karena kalau kita dalam bepergian itu macam-macam, mulai dari waktu perjalanan, kemudian rasa capek, kemudian kesempatan, ini macam-macam. Alhamdulillah Allah yang Maha Kasih